Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini 18 Sya'ban 1444 Hijriah, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Fiqh wa Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan, yang mana kita masuk sekarang kepada pasal yang ketiga tentang permasalahan al-iftar, dan kita masuk kepada masalah yang kelima, permasalahan tidak ada hadis yang sahih tentang doa dan zikir di saat kita berbuka puasa. Maka pembahasan ini telah kita berikan di pelajaran Ba'dal Asr dari lafaz-lafaz yang maknanya sama, dari lafaz di saat berbuka puasa membaca Bismillah Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa ilaika tawakkaltu. Maka lafaz-lafaz hadis ini telah datang dari berbagai sahabat. Disebutkan dari Anas, dari Ibni Abbas, dari Ali, kemudian dari Mu'adz ibni Jabal, dari Abi Hurairah, dan yang terakhir dari Mu'adz ibnu Zahrah, yang semuanya tidak bisa naik kepada derajat hasan apalagi sahih bimajmu' turukihi, karena sanadnya yang sangat dhaif. Al-muhim, ini semua hadis-hadisnya dhaif. Dan yang terakhir yang kalian tidak hafal, di sini Husain ibni Abdurrahman meriwayatkan an rajulin an Mu'adz ibni Jabal. Maka di sini diragukan dari mana? Di sanad yang tadi dari Husain dari Mu'adz ibnu Zahrah. Sekarang dari Mu'adz ibnu Jabal. Lalu masih dari Husain dari Abi Hurairah. Maka di sini diketahui bahwa Husain taghayyar fi hifdhihi, dia pikun. Maka bisa jadi ini adalah kesalahan dari hafalannya, sehingga semua lafaz hadis yang pertama tadi Bismillah Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu wa ilaika tawakkaltu taqabbal minni siyamana, maka semuanya tidak sahih. Sehingga waktu kita kecil dulu, ingat di saat berbuka di televisi setelah adzan kemudian dimasukkan hadis Ali Allahumma lakasumtu wa bika amantu, maka ini semuanya tidak sahih. Dan kalau tidak sahih, tidak kita amalkan, karena doa atau zikir itu ibadah. Doa dan zikir ibadah. Allah berfirman ud'uni astajib lakum. Dan di hadis Nu'man ibni Bashir, ad-du'a huwal ibadah. Maka di sini berdoa Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu dan sebagainya, zikir dan doa di sini tidak usah dibaca. Kemudian kita masuk kepada lafaz yang kedua. Maka di sini lafaznya lain, tidak berhubungan dengan Allahumma lakasumtu lagi, tetapi masuk dengan lafaz yang lain. Apa lafaznya? Disebutkan Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'an taghfirali. Maka lafadznya di sini lafadz yang kedua, dan derajatnya pun sama. Dia hadis yang dhaif dan yang rajih mauquf dari ucapan sahabat, dan dengan itu juga dhaif. Diriwayatkan oleh penulis dari Imam Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah namanya Muhammad ibnu Yazid Al-Qazwini rahimahullah. Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad ibnu Yazid Al-Qazwini, wa huwa kadalika ajam, laisa minal Arab, bukan dari Arab.
Haddatsana Hisham bin Ammar, haddatsana Al-Walid ibn Muslim, haddatsana Ishaq bin Ubaidillah Al-Madani qala sami'tu Abdullah ibn Abi Mulaikah yaqulu sami'tu Abdullah ibn Amr ibn al-As yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di matan ini marfu dari Nabi, namun dia marjuh, yang benar dia mauquf dari ucapan sahabi. Maka dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna lisaimi inda fitrihi la da'watun ma turad. Maka orang yang berpuasa itu di saat sedang berbuka ada doa yang tidak ditolak. Maka ini pun lafadznya berpenyakit, di mana seseorang doanya itu tidak tertolak, maknanya mustajab di saat berbuka. Maka lafadz ini lafadz yang syadz, lafadz yang berkesendirian dan tidak dipakai. Karena lafadz ini berbeda dengan riwayat-riwayat yang sahih bahwa innali shaim bukan inda fitrihi, di saat sedang berbuka, tetapi li shaim da'watun mustajab. Untuk orang yang berpuasa doanya mustajab di saat mulai dari terbit fajar yang kedua sampai tenggelam matahari, doanya mustajab panjang dan lama, 1 hari penuh. Bukan inda fitrihi, di saat sedang berbuka. Dan ini nanti akan kita bahas di pelajaran yang lain. Namun lafadz ini pun dhaif. Dan sekarang kita masuk kepada lafadz doanya. Qala Ibnu Abi Mulaikah sami'tu Abdullah ibni Amr ibn al-As yaqul ida aftara. Maka Nabi, kata Abdullah ibni Amr ibn al-As, jika berbuka dia membaca doa apa, dzikir apa? Bukan Allahumma laka sumtu juga, tapi lafaz yang lain. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' anta ghfirali. Allahumma inni as'aluka, wahai Allah, sungguhnya aku meminta kepadamu birahmatika, dengan rahmat kamu yang meluas, meliputi rahmatmu itu segala sesuatu dari hamba kamu. Untuk apa? Anta ghfirali, agar kamu mengampuni aku. Maka hadis ini lafadznya berbeda dengan Allahumma laka sumtu, dan kedudukannya pun dhaif, tidak diamalkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan juga oleh Imam Ibnu Majah. Maka sanadnya bertumpu kepada Al-Walid ibnu Muslim dari Ishaq ibni Ubaidillah Al-Madani, sami'tu Abdullah ibni Abi Mulaikah dari Abdullah ibni Amr ibn al-As dengan lafadz lisaim inda fitrihi la da'watun ma turad. Maka di riwayat yang lain disebutkan qala Ibnu Abi Mulaikah sami'tu Abdullah ibni Amr yaqul ida aftara Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirali. Maka di sini di riwayat yang lain disebutkan dari Ibnu Abi Mulaikah, ini ucapan Abdullah ibni Amr ibn al-As, bukan ucapan Nabi. Maka hadis ini mempunyai penyakit, bukan hanya satu. Pertama, Ishaq ibnu Abdillah, seperti disebutkan oleh Imam Al-Hakim dan juga Imam Ibnu Majah. Maka dia adalah Ishaq ibnu Ubaidillah ibni Abil Muhajir, dan dia rawi yang majhul, tidak diketahui. Berkata Al-Hafidh makbul, berkata Imam Ad-Dahabi la yu'raf, tidak diketahui. Dan bahkan Imam Al-Albani rahimahullah telah mendhaifkannya di Al-Irwa. Dikatakan hadis ini sanadnya dhaif dan penyakitnya Ishaq ibnu Ubaidillah ibni Abil Muhajir yang diriwayat di matan terjadi tashif dengan disebutkan Ishaq ibnu Abdillah. Namun
Di matan yang kita berikan di kitab telah kita perbaiki menjadi Ishaq ibnu Ubaidillah. Maka ini yang benar, Ishaq ibnu Ubaidillah ibnu Abil Muhajir, yang mana dia adalah rawi yang majhul dan didhaifkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di kitabnya Al-Irwa, yang mana dia majhul. Dan yang kedua penyakitnya adalah ikhtilaf rawi yang bernama Al-Hakam ibnu Musa, dan dia rawi yang saduq. Di saat meriwayatkan dari Al-Walid ibnu Muslim, maka telah terjadi ikhtilaf. Di antaranya Hisham ibnu Ammar meriwayatkan dari Al-Walid ibnu Muslim mauqufan dari ucapan Abdullah ibni Amr ibn al-As. Dan telah datang juga riwayat Al-Hakam ibnu Musa dari Al-Walid ibnu Muslim mauqufan seperti riwayat Hisham, dan dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi di Fadailil Awqat dan Ibnu Sunni. Maka dari sini jelas riwayat yang mauquf itu yang benar, dan riwayat yang marfu dari Nabi maka dia riwayat yang dhaif. Maka hadis ini barakallahu fikum dhaif. Dan penyakit yang ketiga Al-Walid ibnu Muslim, seorang yang mudallis tadlis taswiyah, yang mana dia meriwayatkan dari Ishaq ibni Ubaidillah. Namun bisa dikatakan Al-Walid ibnu Muslim di sini telah mentasrih dari semua riwayat sampai kepada sahabat, terutama di riwayat Ibnu Majah yang kita nukil. Dia mengatakan dari Al-Walid ibnu Muslim, hadatsana Ishaq. Kemudian Ishaq mengatakan sami'tu Abdullah ibni Abi Mulaikah yaqul. Kemudian Abdullah ibnu Abi Mulaikah mengatakan sami'tu Abdullah ibni Amr ibn al-As qala qala Rasulullah. Maka bisa kita katakan Al-Walid ibnu Muslim di dalam riwayat ini mentasrih dari semua riwayat dari gurunya dan guru-gurunya sampai sahabat. Bismillah. Maka cukup penyakit di sini dua. Yang pertama penyakit dari Ishaq ibni Ubaidillah ibnu Abil Muhajir majhul, dan yang kedua ikhtilaf pada Al-Walid ibnu Muslim. Maka diriwayatkan oleh Hisham ibnu Ammar dan juga yang lainnya dari Al-Hakam ibnu Musa dari Al-Walid ibnu Muslim. Keduanya meriwayatkan mauquf, bahwa ini ucapan Abdullah ibni Amr ibn al-As. Maka hadis ini dhaif dan didhaifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Al-Irwa. Maka selesai dari lafaz yang kedua, dan sekarang kita masuk kepada lafaz yang ketiga, dan lafaz ini masyhurah. Banyak dari orang-orang terutama yang kami lihat, orang-orang Asyuriyun dan orang-orang Roja dan yang lainnya, di Facebook mereka meriwayatkan hadis ini, dan mereka menukilkan pentahsinan dari Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, dhahaba dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Maka kita akan membahas lafaz yang ketiga. Lafaz yang pertama Allahumma lakasumtu lewat, dhaifun jiddan. Yang kedua Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kullasyai an taghfirali, itu pun dhaif dan mauquf dari ucapan Abdullah bin Amr ibn al-As, tidak diamalkan, dhaif dan bukan ucapan Nabi. Yang ketiga sekarang hadis Ibnu Umar yang mana lafadznya dhahaba dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Maka hadis ini telah terjadi ikhtilaf di zaman now dari dua imam muhaddis. Syekh Al-Albani menghasankan
dan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i mendhaifkan. Dan mana yang rajih? Kita tunggu pesan-pesan berikut ini. Pesan-pesannya, sanad-sanad ini maksudnya, hadis-hadis yang akan datang. Maka lafaz yang ketiga, dhahaba dhama wabtalatil uruq wa sabatal ajr insyaallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, An-Nasa'i di Mu'jam, di Sunan Al-Kubra, dan Al-Bazzar di Musnadnya, dan Ad-Daruqutni di dalam Sunannya. Semuanya bertumpu sanadnya kepada Al-Hasan ibni Ali ibni Syaqiq Anil Husain ibni Waqid an Marwan. Maka sebelum kita masuk kepada Jam'ut Turuq, kita baca riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abi Daud. Qala Abu Daud Sulaiman ibnul Ash'ath As-Sijistani